pagi dan salam sejahtera. Saya Nabila sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas tentang isu penting, yaitu polusi udara di Kota Jakarta yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan juga lingkungan sekitar. Kualitas udara yang sering berada pada kategori yang tidak sehat, tetapi kita harus menjadi perhatian yang serius untuk yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Telah hadir di sini ada perwakilan dari pemerintah, masyarakat, industri, dan juga ahli kebijakan publik yang akan memberikan pandangan dari masing-masing sisi. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini dan apa solusi nyatanya? Mari kita mulai dengan pandangan dari masing-masing pihak. Silakan. Sebagai perwakilan pemerintah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator sebagai pembuka untuk mewakili dan membahas tentang isu tersebut. Jadi gini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti uji emisi kendaraan, pembatasan kendaraan pribadi, serta pengawasan terhadap industri. Kami juga mendorong pengguna transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan sebagai solusi untuk jangka panjang. Namun perlu dipahami, polusi udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena ini adalah masalah bersama yang melibatkan masyarakat dan sektor industri. Kami berupaya menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar keduanya tetap berjalan dengan lancar. Ya. Maaf, tapi kenyataannya masyarakatlah yang paling dirugikan. Kami yang setiap hari menghirup udara kotor, bukan sekali dua kali, melainkan setiap hari. Anak-anak kami batuk-batuk, orang tua kami kesulitan bernafas. Ini bukan sekedar angka indeks kualitas udara, ini soal kesehatan nyata. Kalau emang pemerintah benar-benar serius, kenapa kondisi seperti ini terus-terusan terjadi? Transportasi umum masih belum memadai, sementara pengawasan terhadap industri sangat lemah. Oke, sebelumnya kami dari sektor industri juga sering merasa disalahkan. Padahal kontribusi terbesar polusi udara itu berasal dari kendaraan bermotor yang jumlahnya sangat banyak. Kami juga sudah mengikuti regulasi yang ada dan bahkan mengeluarkan biaya besar untuk teknologi pengendalian emisi. Selain itu, banyak perusahaan yang juga mulai beralih ke proses produksi yang lebih ramah lingkungan, itu sebagai tanggung jawab kami. Jika ada aturan yang terus diperketat tanpa adanya solusi dan dukungan, ini bisa berdampak kepada perekonomian dan lapangan pekerjaan. Kami berharap ada kebijakan yang adil dan kolaboratif sehingga industri bisa terus berkembang tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Terima kasih sebelumnya. Saya dari ahli kebijakan publik. Untuk dari ahli kebijakan publik, dari perspektif kebijakan publik, permasalahan utama bukan hanya pada siapa yang bersalah, tapi pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Regulasi sebenarnya sudah ada, namun implementasinya belum optimal. Artinya apa? Ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu juga, kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antara transportasi, industri, dan lingkungan. Akibatnya, meskipun banyak program dijalankan, dampaknya belum signifikan terhadap penurunan polusi udara. Yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan implementasi, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Baik, terima kasih atas pandangan dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sekarang kita mulai ke sesi dinamisnya. Saya ingin memulai dari pemerintah dan ahli kebijakan. Silakan. Baik, Ibu Moderator, di sini saya ingin meluruskan bahwa kebijakan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi. Nah, namun masalah utamanya bukan hanya pada kecepatan kebijakan, melainkan pada konsistensi implementasi. Sudah banyak kebijakan yang baik secara konsep dan perencanaan, tetapi tidak berjalan efektif di lapangan. Kebijakan pengendalian polusi udara masih menghadapi berbagai kendala,
seperti kurangnya penggunaan data yang terintegrasi dan transparan dalam pengambilan keputusan serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan evidence-based policy agar kebijakan lebih tepat sasaran berdasarkan data ilmiah. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sistem insentif bagi industri ramah lingkungan dan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi berlebihan. Partisipasi publik juga penting diperkuat agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan memiliki legitimasi yang kuat. Diskusi akan semakin menarik. Sekarang kita akan beralih ke masyarakat dan pihak industri. Baik, terima kasih. Kami tidak peduli siapa penyebab utamanya. Yang jelas, kamilah yang merasakan dampaknya. Dan industri juga harus lebih bertanggung jawab karena masyarakat setiap hari harus menghadapi udara yang tidak sehat. Dan dampaknya langsung terasa pada kesehatan. Mohon maaf, tetapi kami juga sudah patuh terhadap aturan. Jika kendaraan pribadi terus meningkat, itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Selain itu, perlu diingat bahwa industri juga menyerap banyak tenaga kerja dan menopang perekonomian. Jadi, solusi yang diambil itu harus seimbang, bukan hanya menyalahkan salah satu pihak saja. Tapi kami tidak punya banyak pilihan karena transportasi umum belum sepenuhnya memadai. Baik, setelah mendengar perdebatan dari kedua sisi, saya ingin meminta pemerintah untuk memberikan tanggapan akhir sebagai penyeimbang. Masukan kalian saya terima dan akan saya sampaikan kepada pemerintah langsung. Saya di sini hanya menengahi tentang isu ini dan tidak berpihak kepada siapapun. Kita tidak bisa saling menyalahkan, semua pihak harus berkontribusi, salah satunya yaitu pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan industri, meningkatkan teknologi ramah lingkungan, masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kolaborasi ini jadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa polusi udara merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Tanpa kerjasama yang baik, masalah ini akan terus berulang dan berdampak pada generasi yang mendatang. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita siap berubah demi udara yang lebih bersih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure